Perkenalkan, nama saya Asrofil Anam, absen 8. Saya Errol 3 Kota Yusuf, absen 12. Saya Zuratul Afifah Ramadhania, absen 36. Saya Elena Misalawir, absen 11. Saya Angela Nikita Yohanandri, absen 6. Saya Kiara Abinotolua, absen 20. Saya Emir Zafi Putraisya, absen 21. Saya Ahmad Jasuli, absen. Kami akan mempresentasikan sejarah krisis moneter 1998 yang dimulai dari bab pertama hingga bab 4. Pendahuluan, latar belakang, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997 atau 1998, di mana krisis yang pada awalnya hanyalah krisis nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga menjalar menjadi krisis sosial dan politik yang berakibat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Hal ini sesuai dengan teori Keynes Alvin 1964 bahwa jumlah uang menjadi suatu faktor yang penting dalam menentukan jumlah pengeluaran. Perubahan jumlah uang dapat memperoleh tingkat bunga dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang meningkat perubahan dalam permintaan seluruhnya. Di awal pemerintahan, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk dan berhasil untuk beberapa lama. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno pendahulunya. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, dan mengembalikan ekonomi pasar. Suatu sistem ekonomi pasar bebas menjadikan setiap orang bebas untuk bertindak, melakukan yang terbaik bagi dirinya, di mana sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang ketat memungkinkan arus modal mengalir keluar masuk secara bebas. Hal ini membuka peluang yang sangat besar kepada setiap orang untuk melibatkan dirinya di pasar falas. Masyarakat bebas membuka rekening falas di dalam negeri atau di luar negeri. Falas bebas diperdagangkan di dalam negeri, sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri. Hal ini yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rumusan masalah berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat dibahas sebagai kajian dalam proposal ini. Permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana pemulihan perekonomian Indonesia oleh Bank Indonesia pada krisis ekonomi periode 1997 sampai 2000. Untuk mengarahkan uang lingkup penelitian, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa bisa terjadi krisis ekonomi yang di Indonesia tahun 1997 sampai 1998? 2. Bagaimana kondisi Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sampai 2000? 3. Apa upaya pemulihan ekonomi Indonesia melalui kebijakan Bank Indonesia? 4. Di mana cangkupan dampak luas terjadinya krisis moneter 1998? 5. Kapan terjadinya demo massal pada krisis moneter 1998 di Indonesia? Nomor 6. Siapa yang terkena dampak dalam krisis moneter 1998 di Indonesia? Pesan kepada rumusan masalah yang telah dimukakan di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis penyebab-penyebab krisis ekonomi tahun 1997-1998 di Indonesia. 2. Mendeskripsikan kondisi Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sampai 2000. 3. Mendeskripsikan upaya pemulihan ekonomi Indonesia melalui kebijakan Bank Indonesia, salah satunya yaitu dengan cara rekapitalisasi bank-bank, mencakup bank-bank yang variabel untuk dapat menjadi sehat penutupan bagi bank-bank yang diperkirakan tidak akan mampu bertahan. Manfaat penelitian. Penelitian sejarah akan membuka pengalaman kehidupan bagi setiap negara untuk kemudian dijadikan sebagai pembelajaran. Jika kalau baik kemungkinan untuk diteruskan, dan sebaliknya jika kalau buruk memungkinkan untuk ditinggalkan. Manfaatnya antara lain: 1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan alam khususnya ilmu keuangan. 2. Dijadikan pembelajaran bagi pemerintah ke depannya agar bisa mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Kajian teori. Yang pertama, teori reformasi.
Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai presiden, sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang terjun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Teori siklus bisnis atau siklus ekonomi. Siklus dapat terjadi dalam rangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, tergantung sistem ekonomi yang dianut dan penyebab siklus dalam suatu negara. Kaum kapitalis perkiraan bahwa akan terjadi krisis ekonomi kecenderungan untuk menurun dalam siklus bisnis setiap 25 tahun sekali. Sedang kaum sosialis perkiraan krisisasikan terjadi setiap 45 tahun sekali. Jangka waktu ini lebih panjang mengingat besarnya peran pemerintah dalam perekonomian terutama dalam pengaturan harga. Enggak sih? Teori siklus bisnis atau siklus ekonomi. Siklus dapat terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, tergantung sistem ekonomi yang dianut dan penyebab siklus dalam suatu negara. Kaum kapitalis perkiraan bahwa akan terjadi krisis ekonomi kecenderungan untuk menurun dalam siklus bisnis setiap 25 tahun sekali, sedangkan kaum sosialis perkiraan mengkrisasikan terjadi setiap 45 tahun sekali. Jangka waktu ini lebih panjang mengingat besar peran pemerintah dalam perekonomian terutama dalam pengaturan harga. Teori inflasi secara sederhana diartikan sebagai harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau kenaikan harga pada barang-barang. Pembahasan. Pertanyaan pertama, mengapa bisa terjadi krisis ekonomi di tahun 1997-1998? Karena salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia adalah hutang luar negeri sektor swasta. Pada Maret 1998, total hutang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72,5 dolar Amerika Serikat diantaranya merupakan hutang swasta. Kabar buruknya, 2/3 dari hutang ini bersifat jangka pendek dan jatuh tempo pada tahun 1998. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi Bank Indonesia pada tahun 1997 sampai 2000? Krisis yang terjadi pada awal tahun 1997 berasal dari faktor internal dan eksternal, selain dari kondisi politik yang tidak stabil. Faktor internal yang menyebabkan krisis ekonomi 1997 yaitu besarnya pinjaman perusahaan jangka pendek dalam mata uang asing dolar tanpa ada perlindungan. Kedua, lemahnya sistem perbankan di Indonesia, dan ketiga, lemahnya sektor real. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sampai 2000? Krisis yang terjadi pada awal tahun 1997 berasal dari faktor internal dan eksternal, selain dari kondisi politik yang tidak stabil. Faktor internal yang menyebabkan krisis ekonomi 1997 yaitu besarnya pinjaman perusahaan jangka pendek dalam mata uang asing dolar tanpa ada perlindungan. Kedua, lemahnya sistem perbankan di Indonesia, dan ketiga, lemahnya sektor real. Sementara faktor eksternal disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi secara kokoh, sehingga ketika muncul krisis ekonomi, dunia yang dimulai dari panik di Thailand memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi, krisis ekonomi 1997 meninggalkan masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini, yang kita kenal dengan skandal BLBI. BLBI menjadi masalah karena adanya pertanyaan terhadap kebijakan maupun pemanfaatannya. Terlebih lagi, masalah pembebanan pembiayaannya yang ditanggung oleh Bank Indonesia atau APBN. Pertanyaan ketiga, apa upaya pemulihan ekonomi Indonesia melalui kebijakan Indonesia? Proses pemulihan ekonomi di Indonesia relatif lambat dibanding negara lainnya. Meskipun demikian, pelunasan hutang Indonesia kepada IMF pada tahun 2006 lalu dimaknai Bank Indonesia sebagai petanda bahwa berakhirnya krisis moneter tahun 1990. Pertanyaan ketiga, apa upaya pemulihan ekonomi Indonesia melalui kebijakan Indonesia? Proses pemulihan ekonomi di Indonesia relatif lambat dibanding negara lainnya. Meskipun demikian, pelunasan utang Indonesia kepada IMF pada tahun 2006 lalu dimaknai Bank Indonesia sebagai petanda berakhirnya krisis moneter tahun 1997-1998
perekonomian Indonesia sudah menunjukkan struktur ekonomi yang lebih bagus. Pertanyaan keempat, gimana cangkupan dampak luas terjadinya krisis moneter 1998? Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, China, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak terkena dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Pertanyaan kelima, kapan terjadinya demo massa pada krisis moneter 1998 di Indonesia? Kronologi peristiwa Mei 1998, 8 Juli 1997, awal krisis ekonomi dan moneter, nilai rupiah terhadap dolar mulai merosot. 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Direktur Pelaksana IMF, Michel Kamjesus. 10 Maret 1998, Presiden Soeharto terpilih sebagai Presiden RI 1998 sampai 2003 untuk ketujuh kalinya. 15 April 1998, mahasiswa Sejabotabek lebih dari 30 kampus mengadakan aksi serentak yang diikuti ribuan mahasiswa. 12 Mei 1998, 4 mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dalam aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta. 13 sampai 14 Mei 1998, kerusuhan sosial melanda di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Diperkirakan 1.200 orang meninggal dalam 2 hari. 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie. Pertanyaan ke-6, siapa yang terkena dampak dalam krisis moneter 1998 di Indonesia? Seluruh Indonesia, karena moneter 1998 menyebabkan harga bahan pokok naik. Banyak perusahaan bangkrut, bank di Indonesia mengalami kredit macet, terjadinya demo besar-besaran, sehingga seluruh rakyat Indonesia terkena dampak dari krisis moneter 1998. Kejadian yang telah kami kelompok kamu kaji dengan judul Sejarah Krisis Moneter 1998 di Indonesia. Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari faktor penyebabnya, maka menurut penulis krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 atau 1998 berasal dari faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi selain dari kondisi politik yang tidak stabil. Mengenai hal tersebut, ada beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi 1997, yaitu besarnya pinjaman perusahaan jangka pendek dalam mata uang asing dolar tanpa ada perlindungan, lemahnya sistem perbankan di Indonesia yang berawal dari kebijakan ekonomi Orde Baru adalah kebijakan deregulasi 1980-an dan lemahnya sektor real, di mana tingginya impor industri di dalam negeri dan semangat konsumsi yang besar menyebabkan perolehan devisa semakin tidak mencukupi kebutuhan impor dan menguras devisa dalam jumlah besar. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh sektor keuangan global yang berkembang sangat pesat. Dalam suatu perekonomian terbuka seperti sekarang ini, kondisi perkembangan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama adalah pasar yang didominasi dan dikendalikan oleh para pelaku ekonomi di negara-negara maju. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan yang kokoh dapat dengan mudah diserang dari luar negeri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.